Halo semuanya, kali ini kita akan membahas modul 5 yaitu tentang pelaksanaan BK di SD. Pada KB1 yaitu tentang peran dan tanggung jawab guru SD dalam bimbingan konseling. Adapun peran dan tanggung jawab guru SD dalam BK yaitu diantaranya membantu siswa memahami diri mereka sendiri, lalu ada mengelola emosi, selanjutnya ada membantu memecahkan masalah, serta membantu mengembangkan keterampilan sosial. Pada modul dijelaskan, hasil penelitian Larasati dan Sindureja tahun 2016, peran guru sebagai pelaksana layanan BK dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa di SD menunjukkan bahwa peran guru kelas dalam pelaksanaan layanan BK meliputi memberikan bimbingan, nasihat, teguran, pujian, hukuman, contoh, bekerja sama dengan orang tua, kepala sekolah, dan sesama guru juga memberikan motivasi. Guru SD bekerja sama dengan konselor, orang tua, dan pihak lainnya dengan tujuan memberikan layanan BK yang holistik kepada siswa agar dapat mengatasi berbagai tantangan dalam aspek akademik, emosional, sosial, dan karir. Kolaborasi ini melibatkan perencanaan implementasi dan evaluasi program-program BK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa di tingkat sekolah dasar. Berikut adalah manfaat dan bentuk-bentuk kolaborasi dalam BK. Berikutnya yaitu strategi untuk meningkatkan kolaborasi dalam BK. Tips meningkatkan kolaborasi dalam kegiatan BK dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik, mengadakan pertemuan rutin, melibatkan semua pihak dalam program BK, memanfaatkan teknologi untuk komunikasi, serta melakukan evaluasi program secara berkala agar pelaksanaan BK lebih efektif. Tanggung jawab guru SD dalam BK meliputi memahami kebutuhan dan karakteristik siswa, menciptakan kondisi belajar yang kondusif, melaksanakan layanan BK di kelas, merujuk siswa yang membutuhkan bantuan, bekerja sama dengan orang tua dan pihak lain, menjadi teladan perilaku positif, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta mengikuti pelatihan profesional untuk meningkatkan kualitas layanan BK. Tantangan dalam melaksanakan BK meliputi kurangnya waktu, pelatihan, sarana dan prasarana, serta keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang BK, beragamnya kebutuhan siswa, kesulitan mengatasi stigma, tantangan teknologi dan aksesibilitas, serta sulitnya menjalin kolaborasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan layanan BK. Upaya meningkatkan peran guru SD dalam BK dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan BK kepada guru, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta meningkatkan pemahaman tentang peran BK melalui sosialisasi dan edukasi agar layanan BK dapat berjalan lebih optimal. KB2, Metode Pendekatan BK di SD. Metode pendekatan BK di SD diartikan sebagai serangkaian teknik atau strategi yang digunakan oleh guru BK untuk berinteraksi dengan siswa, menilai kebutuhan mereka, dan menyediakan dukungan yang sesuai. Menurut Winkel tahun 2011, metode pendekatan ini mencakup pendekatan individual, kelompok, dan kelas yang dirancang untuk membantu siswa dalam mencapai perkembangan pribadi, sosial, dan akademik mereka. A. Pendekatan perkembangan. Pendekatan ini membantu siswa dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya sesuai dengan usia siswa. Ada beberapa strategi. Yang pertama, bimbingan klasikal. 2. Bimbingan kelompok. 3. Konseling individual. B. Pendekatan preventif. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah pada siswa. Ada beberapa strategi. Yang pertama, penyuluhan dan edukasi. Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada siswa tentang berbagai topik terkait kesehatan mental, pencegahan bullying, dan penyalahgunaan narkoba. 2. Pelatihan keterampilan. Untuk membantu mereka mengatasi stres, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. 3. Pengembangan program untuk mencegah terjadinya masalah pada siswa. C. Pendekatan kuratif. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu siswa yang telah mengalami masalah. Ada beberapa strategi. Yang pertama, konseling individual, yaitu memberikan konseling individu kepada siswa yang mengalami permasalahan pribadi. 2. Terapi perilaku kognitif, yaitu membantu siswa dalam mengubah pola pikir dan perilaku yang negatif. 3. Konseling keluarga, yaitu membantu keluarga dalam memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak. D. Pendekatan eksistensial humanistik. Pendekatan ini berfokus pada membantu siswa dalam memahami diri sendiri dan potensinya, mengembangkan kemampuannya dalam membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah. Ada beberapa strategi. Yang pertama, konseling individual, yaitu untuk membantu mereka memahami diri sendiri dan potensinya. 2. Terapi kelompok, yaitu untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. 3.
biblioterapi, yaitu untuk membantu siswa dalam memahami dan membaca buku yang dapat membantu mereka dalam mengatasi masalahnya. Pendekatan spiritual. Pendekatan ini membantu siswa dapat mengembangkan spiritualnya dan menemukan makna hidup. Guru BK dapat menggunakan berbagai strategi, yaitu yang pertama, BK spiritual, yaitu untuk memberikan BK kepada siswa tentang nilai-nilai agama dan moral. 2. Kegiatan keagamaan, yaitu untuk membantu siswa dalam mengembangkan spiritualisnya. 3. Konseling keluarga, yaitu membantu keluarga dalam memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak dari sudut pandang spiritual. Guru BK di SD memiliki tanggung jawab yang penting dalam memilih metode. 1. Harus memahami dengan baik karakteristik siswa yang menjadi subjek bimbingan dan konseling. 2. Perlu mempertimbangkan kebutuhan siswa dalam proses pemilihan metode pendekatan. 3. Perlu menilai jenis masalah yang dihadapi oleh siswa. 4. Perlu mempertimbangkan apa yang mereka pelajari dalam bidang bimbingan dan konseling. Tips guru BK dalam memilih pendekatan yang tepat. 1. Lakukan asesmen terhadap siswa untuk memahami karakteristik dan kebutuhannya. 2. Konsultasikan dengan konselor atau psikolog untuk mendapatkan rekomendasi atau metode pendekatan yang tepat. 3. Gunakan kombinasi dari berbagai metode pendekatan untuk mendapatkan hasil yang optimal. 4. Evaluasi efektivitas metode pendekatan yang digunakan secara berkala dan lakukan perubahan jika diperlukan. Kegiatan belajar 3. Implementasi kegiatan BK di SD. Implementasi kegiatan BK di SD merujuk pada pelaksanaan dan integrasi layanan BK dalam lingkungan pendidikan. Adapun tujuan utamanya adalah sebagai berikut. Implementasi perilaku psikomotorik, yaitu ketika siswa aktif melakukan berbagai aktivitas belajar dengan penuh kesadaran. Menurut Tano dan kawan-kawan, layanan BK di sekolah adalah layanan yang langsung diberikan oleh guru sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pada tahun 2017, Rahayu juga mengatakan guru harus meluangkan waktu berkunjung ke rumah siswa mereka. Ini dilakukan untuk mengatasi pemahaman antara guru dan orang tua tentang cara mengatasi masalah pembelajaran anak. Materi BK dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran SD. Berikut adalah materi bimbingan konseling yang dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran di SD. Rencana pelaksanaan layanan dalam bimbingan dan konseling adalah rencana yang menguraikan semua tugas yang akan dilakukan oleh guru BK untuk memberikan layanan kepada siswa. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi guru BK untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan BK sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, bakat, dan tujuan karir. Bakat adalah kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang, sedangkan karir adalah bentuk aktivitas bermakna yang berlandaskan konsep diri dari perwujudan diri kita. Ada beberapa bakat khusus antara lain dan ada beberapa bakat yang ada di dalam diri manusia antara lain perilaku etis disebut dengan etika. Etika adalah tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam strategi pembelajaran berbasis bimbingan pendekatan ini berfokus pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Peran guru lebih sebagai fasilitator dan pembimbing siswa dalam mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Karakteristik strategi pembelajaran berbasis bimbingan di SD menekankan pembelajaran yang fokus pada siswa dan berorientasi pada proses. Strategi ini juga bertujuan mengembangkan keterampilan belajar, membangun motivasi belajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar siswa dapat belajar dengan optimal. Strategi pembelajaran berbasis bimbingan yang efektif dapat dilakukan melalui pendekatan individual, pembelajaran berbasis teknologi, konseling karir, pendekatan diferensiasi, refleksi diri, kegiatan berbasis proyek, kegiatan kolaboratif, serta pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini membantu siswa belajar sesuai kebutuhan, kemampuan, dan potensi yang dimiliki. Manfaat strategi pembelajaran berbasis bimbingan yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa, mengembangkan keterampilan belajar siswa, membangun motivasi belajar siswa, meningkatkan rasa percaya diri siswa, serta membangun hubungan positif antara guru dan siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan.